Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian hadis. Hadis adalah teladan Nabi Muhammad SAW yang wajib diikuti. Sebagian besar hadis direwatkan secara sahabat kepada generasi penerus mereka. Hadis atau al-hadis menurut bahasa al-jadid yang artinya suatu yang baru. Hadis juga sering disebut dengan al-khabar yang berarti berita, yaitu suatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain, sama maknanya dengan hadis. Hadis secara etimologi berarti baru dari segala sesuatu. Kata hadis mengandung pengertian sedikit dan banyak. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ad-Duha ayat 11 yang artinya, "Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya dengan bersyukur." Maksudnya, sampaikanlah dengan risalah. Dengan demikian, secara etimologi, kata hadis sinonim dengan kata al-khabar, sedangkan secara istilah sinonim dengan sunnah. Keduanya diartikan sebagai segala sesuatu yang diambil dari Rasulullah SAW sebelum dan sesudah diangkat menjadi Rasul. Akan tetapi, pada umumnya hadis dipakai dengan segala sesuatu yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW setelah kenabian, baik itu berupa sabda, perbuatan, maupun takrir. Para ulama berbeda pendapat dalam memberikan pengertian tentang hadis. Ulama hadis umumnya menyatakan bahwa hadis ialah segala ucapan Nabi, segala perbuatan beliau, segala takrir atau pengakuan beliau, dan segala keadaan beliau. Ulama ushul menyatakan bahwa hadis ialah segala perkataan, segala perbuatan, dan takrir Nabi yang bersangkut paut dengan hukum. Sebagian ulama, antara lain At-Tibi, menyatakan bahwa hadis ialah segala perkataan, perbuatan, dan takrir Nabi, para sahabat-sahabatnya, dan para tabi'in. Perbedaan pandangan tersebut kemudian melahirkan dua macam pengertian hadis, yakni pengertian terbatas dan luas. Pengertian hadis secara terbatas adalah segala berita yang berkenaan dengan sabda, perbuatan, takrir, dan hal ihwal Nabi Muhammad SAW. Adapun pengertian secara luas, sebagaimana dikatakan Muhammad Mahfuz At-Tirmizi, sesungguhnya hadis bukan hanya yang dimarfukan kepada Nabi Muhammad SAW, melainkan dapat pula disebut pada yang mauquf atau dinisbatkan pada perkataan dan sebagainya dari sahabat, dan maqtu atau dinisbatkan pada perkataan dan sebagainya dari tabi'in. Perbedaan ini karena berbedanya dalam meninjau hadis tersebut. Contoh hadis Nabi A yang berupa perkataan atau sabda. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu bibud'u wa sab'u nasubatal wal haya'u sub'atun minal iman. Nabi Muhammad SAW bersabda, iman itu ada 70 cabang dan malu itu cabang dari iman. B. Yang berupa perbuatan. An Jabir bin Abdillah anna nabiyyaka na yusalli ala rahilatihi nahul masyriqa fa idza arada ay yusalliyal maktubata nazal fastaqbalil kiblati. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW salat di atas kendaraannya menuju ke arah timur. Namun ketika beliau mau salat wajib, beliau turun dan salat menghadap kiblat. C. Yang berupa takrir atau pengakuan. Para ulama pada umumnya berpendapat bahwa hadis adalah semua perkataan, perbuatan, takrir dan hal lain yang disandarkan pada Nabi Muhammad SAW. Yang dimaksud takrir pengakuan ialah apabila Nabi mendiamkan atas perbuatan yang dilakukan oleh sahabat. Misalnya pada suatu ketika Nabi bersama Khalid bin Walid berada dalam suatu jamuan makanan yang dihidangkan daging biawak. Nabi tidak menegur atas adanya jamuan dari daging biawak, dan ketika Nabi dipersilakan untuk memakannya, beliau bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, walakin lam yakun bi ardi qaumi fa'ajiduni a'afuhula. Tidak, tetapi binatang ini tidak ada di tanah kaumku sehingga aku merasa jijik padanya. Qala Khalidu fa'istarartuhu fa'akaltu wa Rasulullah
Kata Khalid, segera aku memotongnya dan memakannya, sedangkan Rasulullah SAW melihat padaku. Sudut terminologi, di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat. Hal ini disebabkan karena perbedaan latar belakang, persepsi, dan sudut pandang masing-masing terhadap diri Rasulullah SAW. Secara garis besarnya, mereka terkelompok menjadi 3 golongan. A. Ulama hadis, membahas segala sesuatu dari Rasulullah SAW dalam kapasitas beliau sebagai imam yang memberi petunjuk dan penuntun sebagai teladan dan figur bagi kita, karena diri beliau sebagai uswatun hasanah. Yang B. Ulama ushul, membahas segala sesuatu dari Rasulullah SAW dalam kapasitas beliau sebagai pembentuk syariat yang membentuk undang-undang kehidupan dan meletakkan kaidah-kaidah bagi mujtahid sepeninggal beliau. Yang C. Ulama fikih meninjau dari segi pribadi Nabi SAW dalam seluruh aspek kehidupannya, perbuatan, perkataan, pengakuan, mempunyai nilai hukum yang berkisar antara wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. B. Unsur-unsur hadis. 1. Sanad. Sanad secara etimologi berarti bagian bumi yang menonjol, sesuatu yang berada di hadapan Anda dan yang jauh dari kaki bukit ketika Anda memandangnya. Sanad secara terminologi adalah jalur matan, yakni rangkaian para perawi yang memindahkan matan dari sumber utamanya. Bentuk jamaknya adalah isnad. Segala sesuatu yang Anda sandarkan kepada yang lain disebut musnad. Adapun yang dimaksud dengan isnad ialah menerangkan atau menjelaskan sanad hadis, jalan datangnya hadis. Sedangkan yang dimaksud musnad ialah hadis yang disebut dengan diterangkan seluruh sanadnya yang sampai kepada Nabi SAW. Dengan demikian, sanad adalah rantai penutur atau perawi periwayat hadis. Sanad terdiri atas seluruh penutur, mulai orang yang mencatat hadis tersebut dalam bukunya kitab hadis sehingga Rasul SAW. Matan secara etimologis berarti segala sesuatu yang keras bagi atasnya. Sedangkan matan secara terminologis adalah redaksi hadis yang menjadi unsur pendukung pengertiannya. Penamaan seperti itu barangkali didasarkan pada alasan bahwa bagian itulah yang tampak dan yang menjadi sasaran utama hadis. Rawi secara etimologi berarti orang yang mengeluarkan atau yang meriwayatkan. Jadi pengertian terminologisnya adalah orang yang mengeluarkan atau yang meriwayatkan sebuah hadis atau orang yang menukilkan sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat penjelasan lebih lanjut pada hadis di bawah ini. Dari Muhammad yang diterima dari Abu Salamah yang diterimanya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, seandainya tidak akan memberatkan terhadap umatku, niscaya aku suruh mereka untuk bersiwak atau menggosok gigi setiap akan melakukan salat. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sanad hadis di atas adalah sebagai berikut. Qala wa sallama alaihi Allahu sallan nabiyya anna Hurairata abi an salamata abi an Muhammad an, dari Muhammad yang diterima dari Abu Salamah yang diterimanya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda. Sanad hadis di atas adalah sebagai berikut. Qala wa sallama alaihi Allahi sallan nabiyyanna Hurairata bi an salamata abi an Muhammadi an, dari Muhammad yang diterima dari Abu Salamah yang diterimanya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda. Matan hadis di atas adalah sebagai berikut. Solati kulli anda bisi kila amartuhum mati ala asyqa al-laula. Seandainya tidak akan memberatkan terhadap umatku, niscaya aku suruh mereka untuk bersiwak atau menggosok gigi setiap akan melakukan sholat. Dari At-Tirmizi. Kesimpulannya,
Dengan ini, dapat kami simpulkan bersama bahwa hadis terdiri dari beberapa bentuk, yaitu hadis qauli atau berupa perkataan Rasulullah SAW, hadis fi'li atau berupa perbuatan Nabi, serta hadis takrir yang berupa perbuatan Nabi yang memberikan dan mendiamkan perbuatan para sahabat. Semoga dengan kami menjelaskan materi ini, kita dapat memahami dan mengambil nilai-nilai penting dalam pembahasan kali ini. Kita bisa membedakan mana yang dijadikan sebagai sandaran hadis atau tidak. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih.